Sekarang harus bagaimana? Winnie terlihat panik dan agak frustasi. Mungkinkah perusahaan sungguh akan... Dia belum selesai bicara, pintu ruangan dibuka. Billy dan Samuel berjalan masuk dengan angkuh. Samuel menghisap cerutu, langsung duduk di sofa, memberi isyarat pada Billy. Billy bertanya dengan dingin, "Direktur Tony, rapat akan segera dimulai. Bisakah kita mengobrol?" "Apa yang ingin kamu katakan?" Direktur Tony memelototinya dengan dingin. "Billy." "Hah?" Billy tidak lagi menjelaskan identitas seperti sebelumnya, bahkan tidak lagi menyembunyikannya, langsung berkata, "Kamu juga sudah lihat situasi sekarang. Tracy sudah sekarat. Untuk apa Anda repot-repot bertahan sendirian? Sebaiknya berikan 5% saham milikmu pada kami. Kami akan memberimu harga yang tinggi." "Cih!" Direktur Tony meludainya, berkata dengan marah, "Kamu pikir siapa dirimu? Malah ingin bermain denganku. Aku beritahu, meskipun kalian memberiku kriteria yang lebih tinggi lagi, aku juga tidak akan menjual saham yang ada di tanganku. Perusahaan akan segera berganti nama. Apa gunanya Anda tetap berada di sini?" Samuel menghembuskan asap rokoknya, melihat Direktur Tony sambil tersenyum. "Lebih baik ambil sejumlah uang, nikmati masa tua." "Apa maksudmu?" Direktur Tony tercengang sejenak, menunjuk Samuel, bertanya pada Billy dengan emosional, Kamu tidak mungkin sudah mentransfer semua saham padanya, kan?" Billy menunduk, tidak bersuara. Sebenarnya ini bukan niat awalnya saat berkomplot dengan Samuel. Dia hanya ingin memanfaatkan Samuel untuk membantunya balas dendam, juga berjanji akan memberi Samuel beberapa keuntungan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Samuel begitu kejam dan ambisius. Lebih tidak menyangka bahwa sekarang dia dikendalikan sepenuhnya oleh Samuel. Sama sekali tidak ada ruang untuk melawan. "Dasar bajingan!" Direktur Tony marah besar, mengayunkan tangan untuk memukul Billy. Pengawal Samuel segera menangkap tangannya, mendorongnya dengan dingin. Direktur Tony tidak stabil, hampir terjatuh. Untung saja Winnie memapahnya dengan tepat. "Sekarang dia adalah menantuku. Selain aku, orang lain tidak berhak untuk memberinya pelajaran." Samuel melihat Direktur Tony dengan tatapan dingin. "Sekarang kamu serahkan saham dengan baik. Aku masih bisa memberimu harga pasar yang masuk akal. Jangan tidak tahu diri. Keluar dari sini." Direktur Tony menunjuk pintu, berteriak dengan marah. Benar-benar keras kepala. Samuel menyipitkan mata, pandangannya dingin. Dua bawahannya segera menghampiri Direktur Tony dengan sorot mata dipenuhi dengan niat membunuh. "Apa yang mau kalian lakukan?" Winnie membelalakan mata dengan terkejut. Billy tidak tahan lagi, mengingatkan dengan suara rendah, "Direktur Tony adalah senior dari grup Wellens. Semua teknik teknologi bergantung padanya. Kalau tidak ada dia, mungkin grup Wellens akan mengalami kerugian besar." "Apa kamu mengira aku benar-benar akan mengelola grup Wellens?" Samuel tertawa menghina. "Daripada memiliki grup Wellens, lebih baik menjualnya." "Kamu..." Billy membelalakan mata karena kaget. Sekarang dia baru mengerti bahwa Samuel hanya ingin mendapatkan uang. Setelah mendapatkan grup Wellens, dia akan segera mencairkannya, kemudian pergi dengan uang tersebut. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Kedua pengawal menarik dan akan menghajar Direktur Tony. "Kalian sangat keterlaluan. Apa kalian tidak tahu pada hukum?" Winnie ingin menghentikannya, tapi malah didorong ke lantai. Pada saat ini, tiba-tiba pintu terbuka, terdengar sebuah suara nyaring. "Hentikan!" Semua orang mendongak sangat tercengang. Siapa si pendek ini?
Gadis di depan mata mereka mengenakan setelan profesional terlihat seperti sekretaris, juga memakai masker, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi sepasang mata besarnya terlihat sangat tajam. Keluar! Pengawal yang berjaga di pintu hendak mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tapi sebelum menyentuhnya, tiba-tiba tangannya mulai kram lalu terjatuh kesakitan. Semua orang tercengang menatap pengawal yang tumbang di lantai itu dengan tercengang, kemudian menatap gadis itu lagi. Aku tidak menyentuhnya. Gadis itu mengangkat kedua tangannya berkata dengan rasa tidak bersalah. Aku hanya masuk untuk memberitahu semuanya bahwa rapat akan segera dimulai. Setelah mengatakan ini, dia pun pergi keluar. Gadis ini datang dengan aneh, kemudian pergi lagi, membuat semua orang bingung. Pada saat ini, Cody dan beberapa direktur masuk untuk mencari Direktur Tony. Melihat Samuel dan Daniel juga ada. Selain itu, Direktur Tony juga ditahan oleh 2 orang pengawal. Mereka tercengang. Salah satu direktur itu bereaksi dengan sangat cepat, berkata dengan emosi, Kalian cepat lepaskan Direktur Tony. Kalau tidak, aku akan melapor polisi. Samuel mengerutkan keningnya dan memberi isyarat. Pengawal melepaskan Direktur Tony. Direktur Tony. Winnie segera maju ke depan untuk memapah Direktur Tony. Kami hanya mengobrol dengan Direktur Tony. Billy berdiri. Waktunya rapat sudah hampir tiba. Kemudian dia berjalan keluar lebih dulu. Samuel juga berdiri, ikut meninggalkan ruangan Direktur Tony. Setelah mereka pergi, Cody dan yang lainnya buru-buru berjalan masuk ke dalam ruangan, menutup pintunya, bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" Mereka memaksa Direktur Tony untuk menjual saham. Winnie berkata dengan emosi. Tadi bahkan mau memukul Direktur Tony. Keterlaluan. Tidak masuk akal. Sungguh keterlaluan. Kode yang lainnya penuh emosi. Mereka tahu jelas jika Samuel berani pada Direktur Tony, bagaimana mungkin memperlakukan mereka dengan baik. Jadi saat ini mereka harus lebih bersatu. Apakah Paman Sanjaya sudah datang? Saat ini Direktur Tony sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan situasi secara keseluruhan. Dan juga Tracy. Apa sudah bisa dihubungi? Belum. Ponsel kita semua tidak ada sinyal. Sungguh aneh. Cody berkata dengan cemas. Apa ini perbuatan Samuel? Apa sebenarnya yang mau dia lakukan? Atau kita lapor polisi saja? Iya, lapor polisi. Lapor polisi apa? Direktur Tony balik bertanya. Yang dia lakukan di grup Skywheel. Sekarang semuanya masuk akal dan sesuai hukum. Apa yang mau kita gugat padanya? Kata-kata itu membuat Cody dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Pergi ke ruang rapat dulu. Direktur Tony meletakkan tangan di dadanya meskipun merasa tidak enak badan, tapi juga harus bertahan untuk mengikuti rapat ini sampai selesai. Dia tidak akan menyerah. Baik. Sekelompok orang memapah Direktur Tony seperti mendukung rekan seperjuangan yang terakhir. Bersama-sama pergi ke ruang rapat. Di ruang presidir, Samuel bertanya dengan mengerutkan kening. Masih belum ada internet? Tidak ada. Sekretaris Jenny berkata dengan suara rendah. Sejak 1 jam yang lalu, internet di seluruh gedung telah terputus. Bukan hanya tidak ada jaringan, sinyal komunikasi juga telah terputus. Aneh, siapa yang melakukannya? Samuel mengerutkan keningnya. Apa Direktur Tony? Ada kemungkinan dia jenius teknologi. Sekretaris Jenny melirik ke arah pintu berkata dengan suara rendah. Jika internetnya masih belum bisa terhubung, kita pun tidak bisa mengurus administrasi pengalihan saham. Segera minta orang pergi urus. Samuel berteriak dengan marah. Baik. Sekretaris Jenny segera pergi mengurusnya. Mungkin karena kehendak Tuhan. Billy menekan suaranya berkata dengan tersenyum dingin.
Tuhan tidak ingin kamu berhasil. Jangan lupa, sekarang kamu adalah orang yang satu kapal denganku. Samuel memelototinya dengan dingin. Jika aku gagal, kamu juga tidak punya jalan keluar. Pokoknya akan mati juga. Billy memelototinya dengan emosi. Kamu sudah meracuniku. Siapa yang tahu kapan racunnya akan bereaksi? Sudah berapa kali aku mengatakannya. Aku tidak meracunimu. Samuel hampir tidak bisa berkata-kata. Ini adalah triknya Tracy. Tapi aku sudah melakukan tes darah. Melihat mereka melakukan tes dengan mataku sendiri, mendapatkan hasilnya, pasti tidak mungkin ada kesalahan. Billy masih terjerat dalam masalah ini. Sudahlah, Samuel berkata dengan sabar. Tunggu rapat terakhir. Aku akan segera mengantarmu pergi melakukan pemeriksaan. Kamu pun akan tahu dirimu terkena racun atau tidak. Pergi ke rumah sakitmu. Bukankah hasilnya harus sesuai dengan keinginanmu? Billy sama sekali tidak percaya padanya. Malas bicara denganmu. Samuel menunjuk ke arah hidungnya dan mengancamnya. Jika kamu berani merusak rencanaku, aku akan membunuhmu sekarang. Billy tidak berbicara, tapi sorot matanya terlintas cahaya dingin. Meskipun dia tidak sehebat Daniel, tapi dia juga selalu dihormati sejak kecil. Tidak ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Sedangkan sekarang dia tidak tahu harus tunduk pada Samuel, juga diancam olehnya. Sekarang dia masih membiarkan Billy itu karena masih membutuhkan sedikit waktu sebelum berhasil mengambil alih grup Waylands, jadi tidak boleh begitu cepat membuangnya. Begitu mendapatkan grup Waylands, mungkin ia akan segera membunuhnya. Tentu saja jika sekarang tidak mendengarkan Samuel, setelah Tracy berhasil membalikkan keadaan, dia juga akan mati. Kamu tenang saja. Samuel bisa membaca pikirannya. Grup Waylands adalah sepotong daging yang banyak lemak. Bukan bisa memakannya hanya dengan 2 atau 3 suap. Walaupun memakannya, kamu juga masih ada nilai untuk dimanfaatkan. Asalkan kamu patuh, maka kamu akan menjadi menantuku yang baik. Benar juga. Billy tertawa dan mengejek. Kecemerlangan grup Waylands di dunia bisnis. Mungkin tidak hanya sesederhana itu. Asalkan wajahku ini masih ada, maka bisa mendapatkan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Baguslah kalau kamu tahu. Samuel sangat terus terang. Kamu harus bersyukur dirimu masih ada nilai untuk dimanfaatkan. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Billy memelototinya dengan dingin. Tidak perlu berterima kasih. Samuel menepuk-nepuk bahunya. Orang yang bisa mengikuti arus adalah orang yang luar biasa. Bekerja samalah dengan baik. Billy merasa dirinya telah dipermalukan, tetapi juga hanya bisa meredam emosinya. Pada saat ini pintu ruangan diketuk dan terbuka. Priska berjalan masuk dengan pelan membawa setumpuk dokumen di pelukannya. Ayah, semua data ada di sini. Iya. Samuel melirik jam tangannya, berdiri untuk merapikan jasnya. Waktunya sudah tiba. Kita pergi ke sana. Semua orang sudah datang. Billy bertanya pada pengawal. Sanjaya dan Tracy tidak datang. Pengawal berkata, itu mereka tidak akan bisa datang. Samuel menyela kata-kata Billy, berkata dengan tersenyum dingin, ikutlah rapat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar terlebih dahulu. Billy tercengang di tempat, hatinya tiba-tiba panik. Samuel bahkan bisa menyerang Tracy dan Sanjaya. Kalau begitu, bahkan dia... Ekspresi wajah Priska yang di samping juga muram menunduk dan merenungkannya dengan dalam. Presiden Daniel, ayo,
Pengawal dari keluarga Anderson mendesak Billy, sikapnya sangat arogan. Billy memelototinya dengan dingin, menabrak Friska dan pergi dengan langkah besar. Friska ditabrak olehnya sampai terjatuh duduk di sofa. Melihat punggungnya, hatinya penuh dengan amarah. Menindas orang lemah, tapi takut pada orang yang kuat. Pengawal wanita yang di sampingnya memarahinya dengan emosi. Dia melampiaskan amarahnya padamu. Nona kedua, jangan pedulikan dia. Tunggu Tuan mendapatkan yang dia inginkan. Kita akan menangani orang ini. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Friska tidak berbicara, hanya muncul cahaya dingin di matanya. Semua orang datang ke ruang rapat, semua orang saling memandang, menemukan bahwa tidak ada Sanjaya. Mereka pun panik. Ada yang menanyakan kondisi Direktur Tony. Direktur Tony putus asa, tetapi tetap menaruh secerca harapan. Paman Sanjaya tidak bisa dihubungi, mungkin masih di jalan. Kita lihat saja nanti. Bagaimana dengan Nona Tracy? Saat ini Cody berharap Tracy bisa datang. Setelah dibandingkan dengan Samuel, dia baru tahu betapa berharganya Tracy. Juga tidak bisa dihubungi. Direktur Tony tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Orang yang hadir di sana semuanya adalah orang pintar. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada saat ini. Bagaimana mungkin Samuel membiarkan mereka berdua hadir di sini? Memikirkan bahwa mereka berdua mungkin sudah mengalami bahaya. Para direktur semakin panik dan tidak tenang. Jika mereka tidak mengikuti keinginan Samuel, apakah mereka juga akan tidak bisa keluar dari ruang rapat ini? Waktunya sudah hampir tiba. Bersiap-siaplah untuk rapat. Kini Sekretaris Jenny sudah menggantikan Winnie menjadi sekretaris senior di ruang presiden. Dia mengumumkan, kemudian semua orang duduk dengan baik menunggu Daniel berbicara. Hari ini memanggil semuanya datang karena ingin mengumumkan beberapa hal kepada semuanya. Billy duduk di tempat duduk presidir menggunakan identitas Daniel untuk mengumumkan. Karena kebutuhan pengembangan perusahaan, aku sudah mengalihkan semua saham grup Wellens milikku pada Presiden Samuel. Mendengar kata-kata ini semua orang tercengang. Para direktur yang menjual saham mereka lebih panik lagi. Mengapa bisa begini? Saat kamu mencari kami untuk membeli saham, hanya bilang kamu ingin bergabung dalam dewan direksi. Memiliki 1 atau 2% saham lebih enak untuk berbicara. Mengapa bisa? Aku sudah memberitahu kalian sejak awal. Jangan menjual saham padanya. Direktur Tony sangat sakit hati. Sekarang dia sudah membeli 8% saham kalian. Ditambah lagi sahamnya yang 20%. Sudah menjadi pemegang saham terbesar di grup Wellens. Kami tidak tahu. Sekarang para direktur itu baru mengerti niat buruk Samuel. Mereka semua sangat sakit hati, sangat menyesal. Juga ada orang yang memelototi Samuel dengan kesal hendak maju ke depan untuk berdebat dengannya. Samuel tidak terpengaruh, terus menatap semua orang sambil tersenyum. Tenang. Billy memukul-mukul meja berkata dengan dingin. Ini adalah salinan perjanjian pengalihan saham. Kalian boleh membacanya. Setelah mengatakan itu, Sekretaris Jenny membagikan salinan dokumen kepada semua orang. Untuk apa membagikan ini? Direktur Tony bertanya dengan dingin. Apakah kalian telah menyelesaikan prosedur pengalihan saham? Kata-kata ini sudah menanyakan intinya. Semua orang sedang menunggu jawabannya. Jika sudah menyelesaikan prosedur pengalihan saham, itu berarti perjanjiannya sudah berlaku. Sahamnya sudah resmi menjadi milik Samuel. Jika belum, itu berarti masih kurang 1 langkah.
Dalam kondisi normal membutuhkan waktu tertentu untuk pengecekan baru bisa mengurus prosedur pengalihan saham. Namun demi bisa secepat mungkin mendapatkan saham, Samuel menggunakan beberapa cara. Dia ingin melakukan prosedur pengalihan saham di depan semua orang dalam rapat dewan direksi. Siapa yang tahu hari ini tiba-tiba internetnya terputus, bahkan ponsel pun tidak ada sinyal sama sekali. Prosedur pengalihan saham langsung terputus. Menghadapi pertanyaan Direktur Tony, Billy tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Samuel, maksudnya agar ia yang menjelaskannya. Internetnya akan segera pulih dan bisa mengurus prosedur pengalihan saham secara resmi. Samuel menatap Direktur Tony seperti tersenyum, tetapi juga bukan tersenyum. Sekarang dia sudah yakin bahwa Direktur Tony yang memutuskan jaringan internet sengaja mencegahnya untuk mengalihkan saham. Sedangkan Direktur Tony diam-diam bersemangat di dalam hati. Awalnya dia mengira Samuel yang memutuskan internet dan sinyal membuatnya tidak bisa menghubungi Tracy. Sekarang ia baru tahu ternyata bukan. Tidak bisa menghubungi Tracy itu adalah masalah kecil, tidak bisa mengalihkan saham itu barulah masalah besar. Meskipun dia memiliki keahlian ini, tetapi dia tidak memiliki strategi, sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Namun orang yang memiliki keahlian juga strategi dan mengaturnya lebih awal hanya ada satu orang. Apakah dia sudah kembali? Direktur Tony tidak bisa menahan emosinya. Tangannya yang mengambil cangkir teh sudah mulai gemetar. Hatinya gembira. Jika dia kembali, maka segalanya ada harapan. Berhubung belum melakukan prosedur pengalihan saham, jadi kami tidak mengakuinya. Cody mengeluarkan sikap keras, kepalanya langsung menyerangnya. Benar, tidak mengakuinya. Direktur yang lain juga mengutarakan pendapatnya. Samuel mengerutkan kening dan memberi isyarat pada Billy. Billy segera berteriak, "Perjanjian pengalihan saham sudah ditandatangani. Prosedur pengalihan saham itu adalah masalah cepat atau lambat. Siapa yang berani tidak mengakuinya?" "Ada apa denganmu? Bisnis keluarga Wellens berusia ratusan tahun. Bagaimana boleh kamu memberikannya pada orang lain?" Seorang direktur tua tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kamu berbuat seperti ini, bagaimana Tuan Besar bisa tenang di alam sana?" Iya. Orang yang lainnya juga tidak bisa memahaminya. "Dulu Anda tidak seperti ini. Grup Wellens dan grup Skywheel berkembang pesat di bawah pengelolaanmu. Mengapa sekarang tiba-tiba mau melepaskannya? Apakah ada sesuatu di tangan orang lain dan diancam olehnya?" Semuanya menebak membahasnya dengan suara rendah. Billy sedikit kesal berkata dengan tidak senang, "Diam semuanya.